Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haja Muhimah Falasifa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mifun Putri. Yang saya hormati guru pengampu tafsir tematik Ustaz Ahmad Edomi selaku guru dinia kelas 6A. Yang saya hormati dan juga saya cintai kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya dari rumah, dan yang tidak saya lupakan teman-teman saya yang insya Allah berbahagia. Di sini kembali lagi pada saya, yakni Amanah Nafisah. Saya akan menjelaskan tentang hijab. Hijab itu apa sih? Yaitu kain yang dipakai oleh orang-orang, kain yang dijahit yang dipakai oleh perempuan-perempuan muslimah seperti saya dan juga orang-orang muslim lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hijab. Hijab ini ada beberapa rincian. Nah, di sini saya akan mulai dari makna global. Makna global dari hijab yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan perintah Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, yakni agar mereka itu berpegang teguh pada aturan-aturan yang bijak, perintah-perintah yang benar, aturan-aturan yang benar-benar bijak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka itu berpegang teguh, yakni dengan cara apa? Yakni dengan cara perempuan-perempuan itu menggunakan hijab yang tidak lain. Dalam rangka apa mereka, yakni perempuan-perempuan muslim itu menggunakan hijab? Dalam rangka agar mereka itu menjaga kesuciannya, memelihara kehormatannya, kemudian tidak merangsang atau melindungi dari jiwa-jiwa yang jahat, jiwa-jiwa yang kotor, kemudian dari orang-orang fasik atau orang-orang yang sesat, di mana kejahatan-kejahatan tersebut bisa dilancarkan atau bisa dilakukan oleh orang laki-laki secara seronok, yakni cara seenaknya mereka. Maka dari sinilah turunlah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Lah, arti dari surat Al-Ahzab ayat 59 itu apa sih? Yaitu ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan juga anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan juga perempuan-perempuan mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka itu mengeluarkan hijabnya, dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Begitu ketika mereka telah menggunakan hijabnya, maka mereka akan dikenal. Fala yu'zain, maka mereka tidak akan diganggu. Maka Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini ada kata-kata hendaknya perempuan-perempuan mukmin itu menggunakan hijabnya atau mengeluarkan hijabnya agar mereka itu dikenal dan maka mereka itu tidak akan diganggu. Maksud dari agar mereka tidak diganggu itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat dari surat Al-Ahzab ayat 59 itu apa? Yaitu menurut para mufassir, konon pada zaman dahulu perempuan-perempuan merdeka dan juga perempuan-perempuan budak atau hamba sahaya itu selalu keluar malam untuk membuang hajat mereka. Nah, ketika mereka ingin membuang hajat, mereka harus melewati semak-semak, kemudian sela-sela kebun kurma pada zaman di Madinah dahulu, pada zaman jahiliyah. Sementara pada saat itu banyak sekali orang-orang fasik yang selalu di semak-semak itu, yang mereka itu selalu mengganggu perempuan-perempuan yang hendak ke kamar mandi atau hendak membuang hajat. Nah, kadang ketika orang-orang fasik atau orang laki-laki fasik itu ditegur, mereka menjawab, kami hanya mengganggu perempuan budak saja. Maka dari itu Allah memerintahkan agar perempuan-perempuan mukmin itu membedakan
mereka antara merdeka dan juga budak dalam segi pakaiannya. Yakni agar apa? Kok mereka menggunakan hijab? Agar perempuan-perempuan mukmin itu bisa dikenal, mereka bisa melindungi kesuciannya, kemudian mereka tidak merangsang hasrat orang-orang yang berjiwa berpenyakit. Nah, maka dari situlah turun ayat surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian menurut Ibnu Al-Jauzi, diriwayatkan dari Ibnu Al-Jauzi juga mengatakan bahwa konon pada zaman dahulu itu ya seperti itu, yakni ketika perempuan-perempuan merdeka dan juga budak itu keluar malam, mereka selalu diganggu oleh orang-orang fasik. Dan ketika orang-orang fasik atau orang-orang laki-laki itu ditegur, mereka hanya menjawab, kami hanya mengganggu budak-budak saja. Kemudian ketika orang-orang fasik itu melihat perempuan yang berhijab, mereka bilang, ini orang merdeka, maka mereka tidak mengganggu. Tapi ketika mereka melihat orang-orang yang tidak memakai hijab atau orang-orang yang budak, yakni atau budak atau perempuan yang merdeka, atau budak yakni perempuan hamba saya, maka mereka mengganggunya. Karena apa? Karena di sini ada pembedaan. Yakni ketika orang-orang fasik itu melihat orang yang berhijab, maka mereka tidak mengganggunya. Tapi ketika mereka melihat wanita-wanita yang tidak berhijab, maka mereka mengganggunya. Dari situlah ada perbedaan. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka agar perempuan-perempuan muslim itu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya, melindungi dirinya agar dia tidak kotor dari orang-orang fasik. Nah, di sini juga ada kandungan hukum. Kandungan hukum di sini ada 4. Kandungan hukum di sini ada 4. Yang pertama, apakah wajib untuk seluruh wanita menggunakan hijab itu? Secara eksplisit, ayat 59 ini cukup menjadi dasar bahwa diwajibkannya berhijab bagi wanita-wanita mukmin. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yang dimana tadi dalam ayat tersebut kan dijelaskan wanisa ilmu ini dan perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah. Maka di sini yakni hijab ini mengecualikan perempuan-perempuan kafir. Karena apa? Karena mereka kafir, bukan orang Islam. Maka dari situ perempuan-perempuan kafir tidak dikenai kewajiban untuk menggunakan hijab. Nah, di sini jika perempuan-perempuan Islam itu atau perempuan-perempuan mukmin itu menggunakan hijab, mereka sama dengan beribadah. Kenapa? Karena sama saja dengan melaksanakan sholat, zakat, dan juga puasa. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara berhijab? Menurut Ibnu Jarir At-Tabrani dan Abu Hayyan yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Ibnu Abbas itu bilang, cara berhijabnya wanita itu yakni dengan mengulurkan hijabnya. Yakni menggunakan hijabnya, kemudian dipakaikan, lalu ditali. Nah, hal ini itu terjadi pada ditali itu khusus pada kerudung yang langsung dipakai. Nah, kalau misalnya kerudung atau hijab yang saya kenakan ini itu harus menggunakan alat untuk menutupnya. Nah, tapi kalau misalnya ada juga kan kerudung seperti hijab seperti hijab hamidah, kinan atau yang lain-lain, itu hijabnya langsung dipakai. Nah, seperti itu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa mengambil kain kemudian ditutup sampai di bawahnya mata atau di atasnya hidung. Nah, di sini kalau misalnya sekarang itu disebut sebagai cadar. Kemudian hanya menyisakan 2 mata saja. Itu menurut Ibnu Abbas. Sedangkan diriwayatkan juga dari As-Sudai yang mengatakan bahwa salah satu mata itu tertutup, bagian seluruh wajah itu rata-rata tertutup. Salah satu mata tertutup, salah satu mata terbuka. Tapi bagian wajah yang sebagian besar itu rata-rata tertutup. Nah, ini juga sama mungkin pakai cadar. Itu menurut diriwayatkan dari As-Sudai. Lah, kata Abu Hayyan itu juga sama seperti adat kebiasaannya orang yang ada di negara Andalusia, yaitu negara Spanyol, yang dimana mereka itu hanya menyisakan salah satu mata saja. Kemudian yang ketiga, apakah perempuan wajib menutup wajah? Di sini dalam Al-Quran
surat An-Nur ayat 31 menjelaskan bahwa wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna, dan janganlah mereka, yakni perempuan-perempuan mukmin itu, memperlihatkan perhiasan mereka kepada selain suami dan juga ayah-ayah mereka. Nah, di sini dijelaskan bahwa apakah perempuan wajib menutup wajah? Begitu juga. Nah, di sini dari ayat ini, yakni ayat surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna. Perhiasan yang dimaksud dari sini yaitu bagian pokok dan juga inti kecantikan. Lah, inti kecantikan itu juga termasuk dari bagian pokok perhiasan wanita dan juga bagian-bagian tubuh wanita yang dapat menimbulkan fitnah. Lah, maka dari sinilah wajib atau sebuah keharusan bagi perempuan-perempuan mukmin untuk menutup anggota mereka yang bisa menimbulkan fitnah. Karena apa? Karena pandangan-pandangan jahat itu pasti bisa. Kemudian yang keempat yaitu apa saja syarat-syaratnya hijab? Ada 6 syarat. Yang pertama yaitu hijab itu harus bisa menutup tubuh. Yang kedua, hijab itu harus terbuat dari kain yang tebal, tidak boleh tipis. Yang ketiga yaitu hijab itu bukan alasan sebagai hiasan dan juga tidak boleh diberi warna-warni yang dapat merangsang hasratnya orang laki-laki. Yang keempat, hijab itu terbuat dari kain yang longgar, tidak boleh kain yang sempit. Kemudian yang kelima, hijab itu tidak boleh diberi wangi-wangian yang bisa merangsang hasratnya orang laki-laki. Yang keenam yaitu hijab itu bukan pakaian yang dikenakan oleh orang laki-laki atau pakaian yang menyerupai pakaiannya orang laki-laki. Kemudian di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari hijab ini apa? Yaitu hijab itu wajib untuk seluruh kaum muslimat, yakni perempuan-perempuan muslim. Mereka menggunakan hijab untuk apa? Yaitu untuk menjaga kesuciannya, melindungi dirinya dari hasrat orang-orang yang jahat. Kemudian hikmah tasyri'nya yaitu sebagian orang itu beranggapan bahwa hijab ini bukanlah suatu kewajiban. Munculnya hijab karena pada masa Abbasiyah. Nah, pernyataan tersebut sama sekali tidak benar. Karena apa? Hal pikiran ini itu timbul adanya dari dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin ketidaktahuan mereka tentang agama Islam dan juga kitabnya yang terang. Yang kedua, mungkin mereka itu memiliki pandangan sendiri yang tersembunyi dari orang-orang yang berpandangan bebas atau liberal. Nah, dari sini penjelasan dari saya tentang hijab. Jadi, apakah wajib untuk seluruh wanita muslim untuk menggunakan hijab? Wajib. Bahkan sekarang itu diwajibkan bagi anak yang berumur dari 7 tahun itu harus sudah dibiasakan. Bahkan sekarang itu sudah ada pabriknya. Kain itu ada hijab untuk anak yang masih balita-balita. Karena apa? Agar mereka itu terbiasa untuk berhijab sampai nanti besar. Lah, di sini gunanya dari hijab itu apa? Yaitu untuk menutup rambut wanita, kemudian untuk menutup organ-organ yang bisa menimbulkan fitnah. Dari situlah pentingnya hijab untuk kaum muslimat. Dari sini sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.